Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan dalam Perpres tersebut Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam beli tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI, Polri, serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT El Nusa Tbk atau ELSA memperoleh peningkatan nominal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan nilai menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat, dan manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan BNI terkait dengan fasilitas kredit non-cash loan. PT El Nusa Tbk memperoleh peningkatan modal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi 70 juta dolar Amerika. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Senin lalu, ELSA menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BNI. Melalui perjanjian tersebut, plafon fasilitas kredit perusahaan di BNI sebesar 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung tertanggal 20 November 2024 telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan persetujuan serupa tertanggal 21 Juli 2025. Selanjutnya, melalui perjanjian tadi, El Nusa meningkatkan plafon fasilitas kredit di Bank BNI menjadi 70 juta dolar Amerika dengan tenor selama 24 bulan untuk periode 15 Agustus hingga 14 Agustus 2027. Manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan Bank BNI terkait fasilitas kredit non-cash loan. Pada 2025, kebutuhan pendanaan perusahaan mengalami peningkatan sehingga fasilitas kredit perusahaan di BNI ikut meningkat. Lantas, skema fasilitas kredit yang sebelumnya hanya non-cash loan kemudian berubah menjadi lebih fleksibel. Alhasil, fasilitas ini bisa digunakan untuk non-cash loan dan cash loan. Lebih jauh, perusahaan memiliki fasilitas kredit dengan klasifikasi bank umum milik negara dan klasifikasi bank swasta. Salah satu alasan utama dalam penambahan fasilitas kredit BNI yaitu pembuatan bank garansi untuk klien kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang mensyaratkan bank garansi harus melalui bank umum milik negara. Peningkatan dan plafon fasilitas kredit di BNI termasuk ke dalam transaksi material karena nominalnya lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel.
Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk mengungkapkan telah menyerap capital expenditure senilai 595 miliar rupiah sepanjang tahun berjalan 2025. Chief of Financial Officer Mayapada Mark Lee Kristomo menyatakan sekitar 85% dari total capex yang dianggarkan untuk tahun 2025 telah terserap sepanjang periode berjalan. Serapan tersebut telah terrealisasikan dalam berbagai bentuk ekspansi perseroan seperti percepatan pembangunan Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Timur, membangun unit baru di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Internasional Mayapada di Batam. Adapun realisasi capex ini mencerminkan sebagian kecil capex yang dianggarkan Mayapada sepanjang 2 hingga 3 tahun mendatang senilai 2 triliun rupiah. Emiten energi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG akan melakukan aksi korporasi buyback saham senilai 2,49 triliun rupiah. Rencana ini masih menunggu restu pemegang saham dalam RUPS pada 3 November 2025. Ada sejumlah alasan utama buyback ini digelar, antara lain adalah karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyiapkan buyback saham maksimal 10% dari modal disetor melalui Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus. Pelaksanaan buyback ini akan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPS. Korporat Sekretari ITMG Monika Ida Krisnamurti menjelaskan, ada 3 alasan utama buyback ini digelar. Antara lain karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental, sekaligus memberi sinyal positif kepada pasar. Buyback juga diharapkan memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas harga saham ITMG di bursa. Manajemen memastikan aksi ini tidak akan mempengaruhi kinerja maupun pendapatan perseroan karena dana berasal dari saldo laba dan arus kas yang kuat. Berbagai sumber IDX Channel. Belanja pemerintah China tumbuh lebih lambat untuk bulan kedua berturut-turut, menandakan risiko baru bagi perekonomian. Data menunjukkan total pengeluaran dari 2 pos fiskal utama hanya naik 6% pada Agustus 2025, menjadi yang paling lambat sejak bulan Mei lalu. Belanja pemerintah China tumbuh lebih lambat untuk bulan kedua berturut-turut, menandakan risiko baru bagi perekonomian negeri Panda yang momentum pemulihannya mulai melemah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan total pengeluaran dari 2 pos fiskal utama hanya naik 6% pada Agustus 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 2,7 triliun yuan. Laju tersebut menjadi yang paling lambat sejak Mei. Sementara itu penerimaan gabungan pemerintah dari anggaran publik umum dan dana yang dikelola pemerintah hanya naik kurang dari 0,3% menjadi 1,6 triliun yuan. Akibatnya defisit anggaran periode Januari-Agustus melebar menjadi 6,7 triliun yuan. Pelemahan belanja ini mengikuti percepatan stimulus fiskal pada awal tahun ketika ekonomi terbesar kedua dunia itu menghadapi tekanan dari tarif impor yang diberlakukan Donald Trump. Pada Agustus, penerbitan obligasi pemerintah bersih juga melambat untuk pertama kalinya tahun ini sehingga membatasi ruang belanja Beijing. Angka terbaru Kementerian Keuangan juga menunjukkan pemerintah kesulitan meningkatkan penerimaan. Dalam 8 bulan pertama 2025, penerimaan pajak hanya naik tipis 0,02% menjadi 12,1 triliun yuan, sedangkan pendapatan pemerintah daerah dari penjualan lahan turun 4,7% menjadi 1,9 triliun yuan. Keduanya menyumbang 80% dari total penerimaan pemerintah selama periode tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.